kita akan membahas tentang revisi ketiga RUU Polri. Itu ini karena ini masalah yang cukup berat dan cukup menarik perhatian, maka saya menggunakan PowerPoint supaya tidak ada dusta di antara kita. Jelas pertanggungjawabannya. Bisa langsung dari situ. Tapi itu bukan berarti kalau orang suka pakai PowerPoint, Rocky Gerung bilang kayaknya nggak punya poin. Karena takutnya kalau nggak dikasih PowerPoint, nanti itu untuk diisi di otak, karena otaknya kosong, susah itu kalau nggak dikasih di PowerPoint-nya itu. Kan banyak begitu. Betul. Ya. Okay. Wah, mau pakai lewat situ apa lewat sini? Lewat situ, Jo. Sini, mesti dari sini. Ya. Saya sudah siapin semuanya. Ya. Cuman saya mau dahului dengan kira-kira 2 pertanyaan, mungkin bisa membantu atau supaya nanti bisa lebih dalam, atau dibahas dulu bahannya. Terserah. Langsung bahas bahan biar jelas. Kalau enggak kesana kemari. Langsung bahas bahan. Oke, kita siap. Oke. Ini dia paradoks. Wah, pakai paradoks revisi RUU Polri. Bukan main. Musinya ini memang paradoks Indonesia DP judul ini. Jadi langsung paradoks. Paradoks revisi RUU Polri. Jakarta 8 Juni 2024 oleh Laksda Teddy Purnawirawan, Soleman B. Ponto, ST, SH, MH. Oke, lanjut. Langsung? Ya, langsung. Baca. Langsung baca. Di pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Kepolisian Negara, ini ayat 4 ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Oke, jelas tugasnya apa? Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Oke, lanjut. Peran, fungsi, dan tugas Polri. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. Dan C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 2. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 5, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 5 ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Clear? Jadi apa itu di situ? Jelas. Jelas. Bahwa tidak ada bedanya kan? Ya, pokoknya dia berkisar pada soal perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, dan memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, dan merupakan instrumen pemerintahan. Lanjut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri. Pasal 2 Fungsi Polri. Pasal 5 Peran Polri. Pasal 13 Tugas Polri. Dari mana dulu? Kiri dulu atau kanan? Bawah, tengah? Sama aja kan, dari kiri ke kanan itu. Dari kiri ke kanan lah ada angka 1 itu. Oke, dari itu kiri dulu. Itu. Ya, 1, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terus dari situ turun, memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Lalu itu ke masyarakat semua ya. Lalu kanan juga yang ayat 2, menegakkan hukum.
Dua, Ya, Polri menegakkan hukum. Nah, tentu kepada masyarakat. Lalu ya. kalau kita lihat Polri menegakkan Dalam hukum soal gangguan Kamtipmas. ya. Lalu undang-undang yang Kalau dilanggar. ya kan Kamtipmas itu ada undang-undang yang dilanggar kan? Ya, Orang mabuk betul. misalnya. Ya, Nah, dan untuk itu pelanggaran dia sesuai KUHAP. pakai KUHAP. Ya, Sasarannya lalu sasarannya ya, tersangka. ya oke, Ya, betul kan? lalu perlindungan, pengayoman, dan Ya. pelayanan masyarakat. Ya, oleh Laks Ops Intel. Lah, Apa? Intel kan ada kalanya dilaksanakan juga, tapi dalam rangka penegakan hukum ini kan, Ya, untuk ya masyarakat dia ya. sembunyi-sembunyi ya. Jadi gambar ini cocok kan, mengerti kan anunya? Cocok, Mengerti. mengerti. Lalu Oke. ada panah bawa ke nomor 3. Ya, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini kan sama. Jadi ini Sama-sama. yang ke Ini bawah ini skematiknya aja, cuma skema. dikumpulkan supaya masyarakat keluar biar kelihatan bahwa Polri ini berurusan dengan masyarakat. Ya, Ya kan, untuk memelihara keamanan dan ketertiban, baru dia memberikan perlindungan kepada siapa? Kepada masyarakat. Jadi yes. yang menjadi objek Polri itu adalah masyarakat. Dengan cara apa? Menegakkan hukum. Oke? Oke. Nah, lanjut. Berikutnya, Ops Intel oleh Polri. Nomor ayat 17 ya. Ini Dari undang. RUU Polri pasal 1 ayat 17. Ya, pasal 1 ayat 17 ya. Pasal Intelijen 1 angka Keamanan 17, Polri. ya. Ya, intelijen keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Nah, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. jadi di sini lihat baik-baik. Intelijen itu diimplementasikan dalam fungsi Polri. Nah, Tegas, iya, fungsi Polri tegas ya. sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Ntar dulu. Yang jelas di situ intelijen keamanan itu apapun Intelkam. ke belakangnya, tapi intelijen itu diimplementasikan di dalam penyelenggaraan atau dalam penugasan Polri. Oke? Oke. Jelas kan? Siap. Oke, lanjut. RUU Polri pasal 16A itu undang-undang kepolisian tadi ya. RUU-nya ya. Ya, ini yang RUU yang Ini lagi sudah diusulkan RUU-nya ya. ini. Ya, yang Ya, diusulkan. ini. Sekarang rancangan undang-undang Polri pasal 16A dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf I, Polri berwenang untuk 2. A. Menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional. B. Nah, bentar. Jadi Intel itu rencana kebijakan nasional ya? Ya. Oke. B. Melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen. Wow. Nah, Litbanggalnya intelijen. Jelas? Ya. Nah, Terus C. Mengumpulkan informasi dan bahan keterangan. Dan D. Melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, sekarang sedikit kita cerita di sini. Berwenang untuk penggalangan. Boleh kan? Melakukan penggalangan. Boleh kan? Boleh ya? Boleh. Saya tidak tahu apa boleh kewenangannya atau tidak ini. Karena penggalangan ini kan intelijen itu banyak. Di sini. Kan ditulis. Iya, tapi banyak disoroti nih. Sebentar, yang jelas kalau misalkan kalau undang-undang ini ditulis ini, boleh enggak dia ini? Jangan bicara disoroti atau tidak. Nah, kalau sudah dijadikan undang-undang dia berwenang untuk itu. Nah, sebentar. Jadi kita tanya lagi.
Jadi dia berwenang untuk melaksanakan penggalangan kan? Iya. Boleh? Boleh. Oke. Penggalangan itu ada 2. Nah, Penggalangan keras, penggalangan halus. keras maksudnya? Penggalangan keras apa? Hmm. Tahu? Kirim ke Ya, Sukabumi. mengerahkan pasukan intelijen, bukan? Bukan, kirim ke Sukabumi. Oh, Kirim ke Balikpapan. oh. Lebih Penggalangan. Kirim ke Balikpapan. Kalau Pak Teo keras-keras ya kita galang, nggak bisa-bisa digalang suruh beneran ya kirim cepat-cepat ke Balikpapan saja. Oh begitu. Intelijen, Bung. Oh itu yang keras, artinya punya kewenangan menindak sampai begitu. Ya boleh dong ditulis di undang-undang kok nanti. Waduh. Ya. Kalau halus, Nanti kita kalau halus. Ya kalau halus cuma digosok-gosok begitulah. Baik-baik, cepat ikut kata-kata saya ya. Itu halus-halus itu. Lanjut, coba Oke. lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. RUU Polri pasal 19B nomor 1. Kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A huruf C meliputi A. Permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan atau lembaga lainnya. Dan B. Pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi. Wow, sampai bisa ini ya. Jadi paradoks Hebat. pun bisa diminta keterangan, bisa diperiksa aliran langsung. Kasihan. Jangan coba-coba. Aduh. Langsung. Bahaya Terus. orang ini. Nomor 2. Ayat 2 ya. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum yang terkait dengan A. Ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, dan atau B. Terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional. Kok sampai tentara punya diambil ini? Sakti, Ini kan kedaulatan nasional ini kan ranahnya tentara, TNI, kalau saya nggak salah, Pak. Sudah kasih biar dulu situ. Lanjut. Oh, kasih biar. Lanjut dulu. Nah, ini kan gambarnya. Polri, keamanan dalam negeri. Ya, yang tadi sasaran masyarakat, Kemlem, Pemlem, lain-lain. Kementerian, lembaga pemerintah, kementerian, lembaga non lain. Lembaga pemerintahan non Kan kementerian 16A, 16B kan? Yang tadi pasal 16A, pasal 16B. Terus Polri 1, Laks Ops Intel. Litpamgal. Apa ini? Litpamgal. Melaksanakan operasi intelijen yang tadi itu pasal ayat 117 ini itu. Cuma penjabaran skematiknya aja ya. Yes, Litpamgal. Litpamgal ya. Ya, penyelidikan, pengamanan, penggalangan melakukan apa? Dengan cara apa? Yaitu melakukan deteksi dini. Oke. Dalam rangka pencegahan katanya, penangkalan dan penanggulangan ya. Nah, caranya itu apa? Dengan pencegahan, penangkalan. Nah, penangkalan seperti apa? Ya suka-suka dia lah penangkalan kayak apa. Iya, enggak ada rumusannya nih. Enggak ada. Oh, intelijen mana ada dirumuskan. Terus gitu. Bahwa terus turunnya apa? Semua hakikat ancaman. Nah, tunggu dulu, saya mesti ganti kacamata ini. So pakai kacamata asli nih. Soalnya merah dia ini bahaya sekali. Memang dikasih merah biar kelihatan bahaya. Semua hakikat ancaman di bidang Polexosbud. Jadi deteksi dini, penangkalan itu di semua bidang, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan. Termasuk agama tuh.
Dua. Semua sektor kehidupan masyarakat, ya, pangan, air, energi, semua alam dan ya, lingkungan hidup. ya. Ini Mas. Terus Tiga, terorisme, separatisme, dan yang lain-lain yang tadi itu ya. Nah, itu tadi itu. Jadi coba digambar RUU Polri seperti itu loh gambarannya. Ya, waduh, semua lingkungan hidup, semua lingkup kehidupan masyarakat. Lanjut. Nah, padahal Undang-Undang Dasar 45 ngaturnya seperti itu. Coba lihat, bandingkan. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dibandingkan dengan yang merah. Udah jauh. Nah, sudah sangat luas kewenangannya. Terus ke bawah. Jadi terus 2. Polri menegakkan hukum untuk masyarakat di tengah masyarakat. Nah, kalau itu Polri ini berdasarkan KUHP, ya, berdasarkan KUHP yang berkenaan soal gangguan kamtip, lalu perlindungan, pengayoman, ya, yang kalau melanggar, ya, lalu undang-undang yang dilanggar KUHP, sasaran tersangka. Tidak semua orang. Iya. Inilah paradoksnya. Coba lihat. Ini skemanya. Iya, inilah. Itulah paradoksnya. Itulah paradoksnya ya. Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar itu yang coklat, RUU Polri yang merah. Melampaui Undang-Undang Dasar ini. Nah, melampaui Undang-Undang Dasar. Melampaui apa yang tertulis. Itu kalau di Alkitab bilang jangan melampaui apa yang tertulis supaya jangan kamu jadi sombong. Nah, Alkitab ada ayat bilang gitu. Jadi KUHP itu lupakan, dia tidak akan menggunakan KUHP, tapi dia akan menggunakan pencegahan penangkalan. Penangkalan seperti apa? Ya seperti aku suka, apa aja. Ya sesuai suka-suka tafsiran mereka aja. Iya. Itulah intelijen. Memang intelijen begitu. Bukan mau, memang intelijen begitu. Tidak ada ukuran. Jadi sudah lihat paradoksnya? Sudah Pak. Nah, lanjut. Luar biasa. Nah, revisi Undang-Undang Polri. Itu kalau digabung jadinya seperti itu. Iya. Gabungan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Polri itu, pasal 2 fungsi Polri, pasal 5 peran Polri, pasal 13 tugas Polri. Nah, ini jadi, dia nih. Kelihatan ada penambahan. Yang merah itu kan ditambah. Yang merah-merah ini ya. Iya. Jadi sebenarnya itu hanya masyarakat untuk keamanan dalam negeri. Karena ada keamanan dalam negeri itu, maka dianggap dia bisa melaksanakan operasi intel. Itu. Padahal operasi intel ini bisa dilaksanakan, tetapi tidak di sini tempatnya. Coba lanjut terus. Tempatnya ada di mana? Coba lanjut. Oh, balik ke atas. Oh. Balik. Paling atas sekali. Balik. Paling atas. Nah, ini kan ada merah operasi intel. Beda kan? Iya. Polri Lux Ops Intel. Ya, boleh. Tapi dia masih di dalam lingkup penegakan hukum. Bukan untuk mendapatkan keamanan dalam negeri. Itu beda. Beda kan? Beda. Kalau dalam rangka penegakan hukum dia melaksanakan ini, no problem. Itu lingkup kerjanya. Iya, itu lingkup kerjanya. Karena lingkup kerja Polri itu menegakkan hukum. Ketika menegakkan hukum dia melaksanakan operasi intelijen, tidak ada masalah. Yang masalahnya itu kalau operasi intelijen itu bisa dilakukan tanpa lewat saluran penegakan hukum. Iya. Lanjut gambar yang tadi itu. Ini lupa kita kasih masuk. Lanjut, coba. Padahal sambil
Ya. Padahal Ini. sebenarnya kan soal intelijen sudah ada 3 badan paling tidak, misalkan Nah, BIN, jadi BAIS. betul. Apa yang untuk ini, yang merah ini akan bertabrakan dengan TNI, akan bertabrakan dengan BIN. Karena ini Hmm, intelijen itu satu kata tapi kan sama. BIN juga iya, bahkan melaksanakan ini. Lah bisa celaka anggota TNI atau BIN ditangkap sama Polri. Kenapa? Apa keuntungannya Polri? Ini diundangkan, artinya sah dia lakukan ini. hmm, Jadi seharusnya kan tidak sah. Artinya tidak sah begini. Kalau kita nyulik orang, kalau ketangkap ya kita dihukum. Tapi ya. dengan operasi intelijen yang sudah diundangkan, ketika kita menculik, ya sah-sah saja. Oh, boleh kok. Waduh. Oh, itu lebih ngeri dari pasukan Mawar itu. Nah, contoh Mawar. Mawar Hmm, ketangkap, langsung pecat kan? iya. Tapi kalau andaikan Mawar itu dilaksanakan oleh Polri setelah undang-undang ini jadi, ya sah-sah saja. Tidak ada penindakan hukum terhadap yang menculik. Tidak ada. Karena sah Lah, kan? itu. Lo kan masuk di undang-undang. Waduh, Dituliskan itu di dalam undang-undang. ya, tapi undang-undang ini melanggar HAM ini. Itu kata kita. Kata perancang kan enggak, nyatanya masuk dari DPR kok. Nah, coba kita lanjut dulu, nanti kita balik. Apa Oke, oke, perbedaan? oke. Nah, apa perbedaan asas hukum dan intelijen? Coba baca. Ya, kita bicara dulu asas hukum ya. Ya, Asas legalitas, nullum crimen, nulla poena sine lege. Penegakan hukum, setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada tindak pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya. Operasi intelijen, tindakan intelijen seringkali dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis yang mungkin tidak selalu tercakup secara eksplisit dalam undang-undang. Misalnya, tindakan preventif yang diambil tanpa adanya tindakan pidana yang jelas. jelas. Sedangkan asas keterbukaan dalam penegakan hukum harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Asas keterbukaan dalam operasi intelijen harus bersifat rahasia untuk menjaga efektivitas dan keamanan operasi. Paradoks lagi kan? Oh iya, paradoks banget ya. Lanjut. Kalau asas, ya, ini dia nih. Itu dari asas hukum sudah paradoks. Sekarang dari prinsip hukum. Nah, sekarang prinsip hukum, prinsip due process of law, penegakan hukum, menjamin bahwa semua prosedur hukum dijalankan dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan operasi intelijen seringkali beroperasi di luar prosedur standar untuk alasan keamanan dan efektivitas yang bisa mengorbankan prinsip due process of law di atas tadi. Prinsip presumption of innocence, asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, yakni setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum. Sedangkan dalam operasi intelijen, bisa menganggap seseorang sebagai ancaman atau bahkan bersalah berdasarkan informasi yang belum diuji di pengadilan yang dapat melanggar prinsip ini. B, ngeri ya? Nah, paradoks lagi kan? Paradoksal. Luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita masuk di poin 3, KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Soal penahanan dan penangkapan. Dalam penegakan hukum, penahanan atau penangkapan harus melalui prosedur yang ketat.
dengan bukti permulaan yang cukup dan surat perintah yang sah. Contoh pasal 17 KUHP. Dalam operasi intelijen, bisa melakukan penahanan preventif atau intervensi tanpa prosedur standar KUHP untuk mencegah ancaman potensial. Pengumpulan bukti. Dalam hal pengumpulan bukti di dalam penegakan hukum, bukti harus diperoleh dan diajukan di pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ketat, harus minta izin. Sedangkan dalam operasi intelijen, mengumpulkan informasi dengan cara-cara yang mungkin tidak dapat diterima di pengadilan, seperti penyadapan tanpa izin pengadilan. Ngeri kali. Paradoks ya. Lagi. Udah mulai ngeri-ngeri nih. Pasal 4, teori hukum. Teori keadilan. Teori keadilan dalam penegakan hukum berorientasi pada keadilan retributif, di mana pelaku tindak pidana dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan teori keadilan berkenaan dengan operasi intelijen berorientasi pada keadilan distributif dan preventif, berusaha mencegah ancaman sebelum terjadi yang bisa mengakibatkan tindakan yang tidak adil terhadap individu yang dicurigai namun belum tentu bersalah. Ya, saya tambahin dikit lah. Teori teori utilitarianisme dalam penegakan hukum berusaha mencapai keadilan untuk semua pihak yang terlibat dengan menghukum pelaku kejahatan. Dalam operasi intelijen, fokusnya pada hasil akhir yang lebih besar, meskipun harus mengorbankan hak individu tertentu. Enak. Ya, ini belum ada lagi undang-undangnya disahkan, sudah terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri. Iya toh? Ya, itulah. Ya, artinya belum ada undang-undang saja. Nah, oknum, saya tidak bilang kepolisian seluruhan. Ya, oknum polisi saja sudah melakukan yang ini, pelanggaran hukum kayak begini. Itu baru oknum. Oknum, apalagi ke lembaga resmi. Kalau masuk undang-undang sah, dia langsung jadi lembaga. My God. Ini menarik ini, undang-undang subversi. Ini contoh aja, subversi begini. Ini sudah dicabut. Sudah dicabut ya. Cuma ingat, tapi dalam pelaksanaannya masih jalan. Enggak, ini sudah dicabut, tapi mengingatkan. Ini sepertinya dihidupkan kembali, makanya jadi zombie. Oh, tapi dengan dia berinfiltrasi di dalam undang-undang ini. Iya. Undang-undang yang baru toh. Coba baca. Ya, pasal 6 undang-undang subversi. Ya, yang sudah dicabut. Sudah dicabut. Ya. Ayat 1. Guna keperluan penyidikan, tiap pegawai yang diserahi tugas penyidikan dalam lingkungan wewenang di mana saja dan pada setiap waktu, bila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan lain, serta dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat berikut, dapat memasuki sesuatu tempat, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang, termasuk surat-surat yang mempunyai atau dapat disangka mempunyai sangkut paut dengan kegiatan subversi. Apa bedanya dengan tadi? Ini udah dicabut, tapi kemudian dia berinfiltrasi dalam rancangan undang-undang yang baru kepolisian ini. Jadi zombie dia. Zombie ya. Ya. Ya, sudah mati tapi rohnya ikut, roh jahat ini. Mungkin matinya dulu hari Jumat itu. Lalu hari ketiga dia bangkit pula dan menghukum kembali. Hanya Mesias yang begitu, yang lain setan nggak ada yang begitu. Barangkali ini seperti itu. Oh begitu dong. Ini kan dia mati hari Jumat, dia kemudian pada hari ketiga dia bangkit dan untuk menghukum kembali. Aduh. Kesimpulan. Pada tugas, fungsi, dan peran, sangat jelas bahwa tugas Polri adalah menegakkan hukum.
Fungsi Polri adalah menegakkan hukum dan peran Polri adalah menegakkan hukum dalam rangka 3 satu, kali loh memelihara. penegakan hukum itu. Iya. Hah? 3 kali. Dia Iya. tugasnya menegakkan hukum, peran menegakkan hukum. Ya Oh, kan? Fungsi fungsi. menegakkan hukum. Jadi betapa kuatnya penegasan menegakkan hukum itu. Bukan melanggar Itu kan hukum ya. artinya. Nah, Artinya sampai 3 kali itu berarti konsentrasinya dalam hal penegakan hukum. Begitu kuat tanggung jawab yes. diserahkan kan. Ya. Bukan sebaliknya melanggar hukum kan. Nah, karena banyak oknum sendiri baca melanggar terus hukum dulu ini. itu sampai habis. Baca Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Itu kan anu sekali, coba lihat, sakral itu, memelihara keamanan dan ketertiban, memelihara. Lalu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ini kan apa yang tidak suci sekali? Iyalah. Luar biasa ini. Iya kan? Ini yang membuat kita bangga sama Polri. Ini sebenarnya dia menegakkan hukum dalam rangka apa? Supaya dia bisa keamanan itu terpelihara, ketertiban itu terpelihara. Lalu dia menegakkan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Jadi kalau orang mabuk datang ke PTU, dia harus kasih perlindungan supaya orang mabuk itu jangan dekat-dekat, kan itu. Iya, dan kalau misalkan ada gerombolan orang-orang yang anti agama Kristen, misalkan mau bongkar gereja, itu harus dilindungi. Harus itu dilindungi. Kan perlindungan. Tapi justru polisi menyuruh gereja yang pendetanya udah kamu ngalah aja, tutup aja, kebaktiannya berhenti aja. Melindungi preman-preman yang ngamuk-ngamuk di luar ini. Makanya kan kita ingatkan kembali undang-undang itu bilang apa, undang-undang dasar bilang apa, kan sekalian. Dilanjut dulu terus itu biar kelar. Oh iya. Tapi tunggu dulu, Pak Jenderal, ini memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Iya, kita ingatkan kembali. Itu dia memelihara keamanan, penegakan hukum. Bayangkan nih, artinya polisi betul-betul menjadi kekuatan untuk keadilan ditegakkan. Ya, betul. Iya toh? Berlaku adil, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Makanya tidak pilih kasih. Makanya kan cocok malam ini paradoks. Jadi dengan situasi kita ketemu apa, kita paradokskan. Begini loh sebenarnya desain polisi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar seperti ini. Tapi Pak Jenderal tahu kan kita paradoks. Pak Jenderal ini tahu kita punya hobi paradoks sekali, no. Asal jangan operasi jadi paranoid. Intel. Sekarang kita operasi Intel oleh Polri bertentangan dengan tugas, fungsi, dan peran Polri. Kenapa? Disarankan pasal 16 dan 16B, pasal 1 angka 17, pasal 14 butir B, G, I dipertimbangkan kembali untuk tidak dimuat dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Itulah zombie soalnya itu. Ya. Nah, jadi sudah lihat paradoksnya? Paradoks sekali. Ya, itulah yang bisa disampaikan. Betul. Nah, sekarang saya yang mau bertanya nih Pak Jenderal. Boleh. Ya. Soalnya gini. Ini kan ada kira-kira kalau saya baca ini undang-undangnya nih. Rancangan undang-undangnya. Itu ada kurang lebih 12 poin penting yang saya catat. Ya, dalam draft revisi Undang-Undang Polri ini. Mengapa itu jadi kontroversial? Ini menurut perspektif Joshua Tewu. Ya, yang mana itu? Ya, misalkan saja ini beberapa saja ini. Ya, dalam Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002 pasal 16 mengatur 12 wewenang itu kan. Ini
12 wewenang Polri dalam proses pidana. Ya. Oh, kalau Nah, begini, kalau pasal 16 itu penjelasannya ke bawah, itu dalam rangka dia melaksanakan KUHP. Jadi nggak ada masalah itu. iya, maksudnya yang tahun 2002 Ya, pasal tahun 16 2002. ini, iya, saya mau coba dari sini dulu, Pak. Betul. Ada 12 kewenangan Polri dalamnya. Ya, Dalam soal proses pidana ya. ya, Ya. betul. Nah, tetapi revisi Undang-Undang Polri menambahkan kewenangan Betul. baru. Betul. Itu Betul. dia. Jadi Coba misalkan, kembali ke gambar tadi biar kelihatan itu gambarnya, biar tahu orang iya. yang mana. Betul. Nah, saya jelaskan dulu di sini, Pak Jenderal. Misalkan pasal 14, pengawasan dan blokir ruang siber. Coba makanya Ini, coba balik ke kita gambar itu tadi biar kelihatan. Oke. Biar jelas. Biar orang mengerti yang mana yang dimaksud. Satu lagi. Maju terus. Mana yang banyak itu? Ini. Itu yang siber yang merah yang kanan kan kita sudah tulis itu. Ini tuh kanan iya, kan? Itu. Yang pasal 14 itu. Iya, ini dia. Maksudnya saya mau olah dari sini dulu nih karena saya baca itu undang-undang. Makanya kita kasih merah itu yang ditambah baru, harusnya dicabut, nggak cocok gitu. Betul. Bayangkan saja 12 poin itu kan sudah cukup luar biasa itu. 12 kewenangan dari Undang-Undang 2002. Tapi ya. 12 itu Pak dalam rangka dia menegakkan di KUHP itu nggak ada masalah. Nggak masalah, iya. Nggak masalah. Cuma dalam rancangan dia yang keberancangan itu ditambah itu. Sebenarnya itu bukan revisi dong, tapi itu penambahan. Kalau revisi itu istilah DPR, nggak ngerti aku mereka orang pinter, dokter nggak tahu. Ya kalau kita ini penambahan, kalau dia revisi 16A di dalam ada 16 ada 16A, 16B kan penambahan jelas. Iya, makanya saya bilang kalau revisi dari 12 itu diperbaiki, apakah secara redaksional atau secara substansial. Itu revisi. Tapi ini kan penambahan. Nah, saya sebentar Pak, supaya Bapak kritisi ini. Misalkan dalam pasal 14 itu pengawasan dan blokir ruang siber. Yang merah itu tadi ini, yang ini ya. Iya. Nah, sekarang Pak, yang saya mau maksudkan, kekhawatiran kita soal penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Ya, karena pemberian kewenangan luas kepada Polri untuk mengawasi, membina, dan mengamankan ruang siber dikhawatirkan dapat membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Lalu pemblokiran ruang siber, sampai pemblokiran loh Pak, bukan cuma pemantauan atau pengawasan. Betul. Pemblokiran ruang siber. Ya, rancangan undang-undang ini Pak memungkinkan Polri untuk memblokir atau memutus akses ruang siber untuk mencegah kejahatan. Namun mekanismenya itu loh Pak, dan kriterianya belum jelas, belum diatur. Sebentar. Sehingga yang kita khawatirkan, Pak. Gini Pak, ya. Bukan belum jelas, bukan tidak diatur. Memang tidak ada karena itu operasi intelijen. Oh, begitu. Nah, kacau kan? Lebih jadi paradoksal. Jangan harap ada aturan, jangan apa. Karena apa? Namanya operasi intelijen, ya suka-suka aku lah. Kan di belakang kita udah jelasin. Itu Pak, bisa melihat dari sisi penegakan hukum, betul. Kalau dilihat dari sisi penegakan hukum, iya mana aturannya? Itu penegakan hukum. Tapi kalau kita intelijen, aturan kita yang bikin sendiri itu aturan. Waduh. Jadi berarti Pak, ini upaya pembungkaman terhadap masyarakat untuk bersifat kritis. Kita tidak bisa lagi kritik. Kita tidak lagi bisa berekspresi Pak untuk melakukan protes kepada kebijakan pemerintah misalkan. Mungkin ini gara-gara
Ini mungkin gara-gara Rocky Gerung nggak bisa ditangkap-tangkap, nggak bisa dipenjara gara-gara ini. Dan Kalau Rocky Gerung ini yang parah apa? Bisa investor lari semua. lari, Pak. Karena apa? Ada ketidakpastian hukum. Elon Musk lari lagi. Ini bisa kabur semua. Karena itu, bayangkan, coba lihat itu 16B. Dia bisa meminta keterangan kepada lembaga lainnya. Lembaga lainnya siapa? Ya suka-suka dia. Iya, itu dia, Pak. Ini saya baru 14 ini, Pak. Jangan dulu kan 16 ini. Saya ada catatan ini soalnya. Bapak mesti kritisi ini. Kalau 14 kita sudah lihat enggak terlalu banyak lah. Itu cuma yang merah itu 14 BG berapa. Kalau yang lain, Pak. Itu bisa berdampak seperti kasus Papua dulu, Pak. Hanya diduga preventif lalu diputuskan akses internet di Papua, Pak. Iya, itu kan 14 itu. BG berapa ini aku tulis ini kan. Iya, 14B. Ya. Iya, itu. Maksud saya justru itu, Pak. Kalau sampai ini disahkan undang-undang ini, bisa saja, Pak, hanya kecurigaan intelijen saja, Pak. Itu bisa saja polisi memutus semua jaringan internet di berbagai kota, Pak. Betul. Itulah sebabnya kita angkat ini dia, karena tidak banyak orang yang peduli, tidak mungkin karena tidak mengerti. Nah, karena judulnya tempatnya Pak Tewu itu paradoks, maka kita bilang coba kita lihatkan paradoksnya. Nah, ini paradoks beneran kan? Ini sudah kayak negara komunis kita kembali nih kalau begini nih, kayak di Korea Utara kita nih. Ya itulah. Kan kita cuma menyampaikan, silakan masyarakat menilai. Ini bahasa bodok-bodok saja dari saya, Pak. Karena mungkin saja maksud polisi lain ya, tapi dalam pemahaman perspektif saya yang saya berusaha pakai logika akal sehat ini, Pak. Kayaknya nggak masuk akal sehat saya ini. Ya. Pasal 16, Pak. Catatan pasal 16, Pak. Sebentar. Ini soal penyadapan. Penyadapan dan kegiatan intelijen. Pak, pasal 16 itu baca di atas sekali. Itu ada dalam anukan dia tulis dalam penegakan hukum. Coba baca di atas sekali. Iya. Jadi masih, kalau dalam penegakan hukum itu masih ada aturannya. Coba baca pasal 16 paling atas. Ini yang Bapak punya bahan toh? Enggak ada. Kita enggak atur. Kita enggak bicara pasal 16. Kita hanya 16A, 16B. Enggak ada. 16 kita enggak bicara karena menurut kita 16 itu masuk di dalam penegakan hukum. Jadi tidak ada masalah. 16 ya. Kecuali yang 14 itu. Kalau 16 enggak. Karena ada kalimat di atas dalam rangka penegakan KUHP atau apa. Coba baca 16. Lihat kalau pegang. Nah, jadi gini, 16A huruf B nih. Jangan 16A, 16. Sebentar, 16. Saya mesti... Pak Bishop bilang kan 16 tadi. 16 beda dengan 16A dan 16B. Yang 16. Sebentar. Mana catatan, mana tadi itu bahannya? Waduh. Pasal 16. Kalau 16 itu penegakan hukum, itu no problem. Sebentar, Pak. Waduh, saya punya ini tadi mana ya? Kok jadi hilang dia? Soal isi undang-undang itu. Iya, undang-undang nomor 2 itu pasal 16 itu. Sebentar, Pak. Sebentar. Saya mesti kasih lihat dulu.
Nomor 2 tahun 2000 pasal 16. Sebentar. Pasal 16. Kenapa dia nggak mau tampil nih, Pak? Ini barangkali gara-gara Pak Soleman kejar dia nggak mau tampil nih. Aduh. Apa kira-kira Pak? Sebentar Pak, ini jadi lama ini. Apa itu? Kok saya nggak dapat ya? Sebentar Pak. Nggak masuk dia Pak. Sebentar. Buka di HP aja. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Pasal 16. Ada. Ya. Ini dia. Pasal 16 ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tipe perangkat dari sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 diatur dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari menteri. Dan apa ini? Itu pasal 16 undang-undang berapa itu? Undang-Undang Nomor 2002 kalau polisi. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ini, Pak. Ya. Jadi kalau bicara Undang-Undang 2002 pasal 16 itu tidak usah dibicarakan karena itu kan sudah jalan sekarang. Yang jadi masalah itu penambahan kan? Iya, itu yang saya mau bahas, Pak. Maksud saya, ini kan penting sekali kalau kita membicara penambahan anunya ini. Kalau mau direvisi. Pasal 16 ini kan soal penyadapan aja dulu Pak ini. Pasal 16A, huruf B, memberikan kewenangan kepada Polri. Gini Pak, beda 16 dengan 16A itu beda. Iya tahu Pak. Yang saya soroti 16A. Iya, harus jelas 16A. Iya, karena 16 tidak ada masalah kan? Ya. Nah, sekarang 16A ini yang tambahan ini Pak, revisi ya, ini. Memang. Nah, ya, 16AB. Di huruf B-nya memberikan kewenangan kepada Polri
untuk melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai undang-undang tentang penyadapan. Namun dikhawatirkan, Pak, itu dapat melanggar privasi dan hak-hak asasi manusia. Loh, Bapak lihat itu, kalau aku cukup lihat pasal 1 angka 17, satu itu aja sudah semua terganggu. Iya, skema itu kan. Ya, nah, dalam kegiatan intelijen, Pak, Polri dapat melaksanakan kegiatan intelijen keamanan, termasuk penyelidikan dan penggalangan intelijen. Nah, kekhawatiran kita muncul terkait minimnya pengawasan terhadap kegiatan intelijen ini dan potensi penyalahgunaannya untuk kepentingan politik atau represif. Gini Pak, intelijen tuh mana ada yang bisa ngawasi intelijen? Orang itu semua sembunyi-sembunyi. Iya, betul juga ya. Dan kan pertanyaan di sekitar situ juga, Pak. Apakah tidak cukup, Pak, 3 badan ini? BIN, BAIS, BSSN, khususnya di bagian siber ini, Pak. Kan ada BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Ya tanya sama yang bikin ini, kan dia yang tahu. Kalau kita kan cuma memperlihatkan kepada masyarakat. Undang-undang Polri itu yang bagus itu sekarang ada yang menambah. Begitu nambah, dia itu jadi zombie yang sangat menakutkan. Karena sasarannya itu masyarakat, bukan orang lain. Gitu. Pak Ponto, iya betul. Kan justru itu yang kita mau katakan bahwa waduh, ini sampai bisa soal penyidikan di ASN itu dikuasai oleh polisi. Iya betul. Jadi kalau misalkan penyidikan KPK, itu orang-orangnya juga harus direstui oleh polisi, kalau enggak. Ya enggak ngapain ambil penyidikan? Penyelidikan aja dia sudah boleh masuk kok. Langsung tentukan salah. Jadi independensinya nanti KPK di mana, Pak? Ya lembaga pemerintah itu lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Ya termasuk KPK, OJK, semuanya harus melaporkan kepada polisi. Baca itu 16B. Coba baca itu 16B dia. Itu. Kayak apa itu 16B? Itu jelas. Lembaga kementerian, lembaga pemerintah, non-lembaga, lembaga lainnya. Ayo. Iya. Ya lembaga lainnya, ya KPK, OJK, segala macam masuk lah. Itu sudah jadi lembaga super body nih kalau begini. Belum lagi kita bicara ini usia pensiun, Pak, dalam revisi itu ditambahkan. Sudahlah, kalau usia pensiun tidak mau pusing kalau itu, terserahlah. Mau sampai mati jadi polisi biarin aja lah. Asal kalau dia nggak ganggu rakyat nggak apa-apa. Masalahnya regenerasi Polri, kasihan ini perwira menengah aja bertumpuk-tumpuk ini nggak tersalurkan, perwira tinggi nggak tersalurkan, bagaimana mau tambah lagi yang begini-begini? Ya itu kalau itu bagi kita itu tidak terlalu substantif, terserahlah orang lain itu. Jadi Pak, ini terakhir nih, soal melemahkan, ini kan revisi undang-undang ini Pak dinilai sebagai dapat melemahkan akuntabilitas Polri itu sendiri. Ya. Karena kewenangan Polri seperti dalam pasal 14 itu tadi, termasuk pengawasan ruang siber, dan pasal 16 soal penyadapan dan intelijen, itu dikhawatirkan dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dan minimnya pengawasan, Pak. Selain itu, mekanisme dan kriteria dalam penggunaan kewenangan baru tersebut belum jelas sehingga dikhawatirkan tidak transparan. Bahkan Pak Ponto bilang bukan belum jelas, tidak ada. Iya, mana ada. Kan makanya di belakang kan kita kasih tahu kalau operasi hukum itu begini, intelijen begitu. Jadi Pak Bishop dari tadi itu bicara hukum terus. Nah, ya. jadi saya bukan orang itu, melihatnya dari sisi hukum dibandingkan. Makanya di belakang dari orang Bapak perspektif intelijen karena iya. Kalau intelijen kita tenang-tenang saja ya, memang begitu. Pak Ponto ini kan bisa membahayakan demokrasi dan kebebasan sipil loh Pak.
Ya tanya sama DPR, mungkin bagi mereka enggak kali. Aduh, karena ini kan sudah menjadi inisiatif DPR loh, ini sudah enggak main-main. Soalnya soal pemberian kewenangan kepada Polri untuk memblokir atau memutuskan akses ruang siber, ini kita khawatir sekali bisa disalahgunakan dan bisa membungkam orang-orang kritis yang bisa memberikan kritik. Kalau dari intelijen bilang, itu kan menurut Bapak. Menurut saya kan enggak. Sekarang Bapak orang hukum, saya orang intelijen. Aku intelijen akan bilang, itu menurut Bapak. Kalau saya intelijen, suka-suka aku. Aduh, ini kita dua punya ketawa saja sudah paradoks sekali nih, Pak.